aman dan makmur. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh Eropa, terutama Belanda, nama desa ini mulai mengalami perubahan. Orang Belanda yang kesulitan mengucapkan salah, lebih memilih untuk menyebutnya Solo, sebuah pengucapan yang lebih sederhana dan lebih mudah diucapkan dalam bahasa mereka. Sebagai kekuatan kolonial yang memiliki pengaruh besar pada wilayah Jawa, Belanda memainkan peran penting dalam penyebutan nama tersebut, dan lambat laun, sebutan Solo mulai diterima oleh masyarakat luas. Nama baru ini pun menjadi lebih dikenal, terutama di kalangan orang Eropa dan pedagang asing yang sering berkunjung ke kota tersebut. Seiring berjalannya waktu, penggunaan nama Solo semakin meluas dan menjadi populer di kalangan masyarakat Indonesia, meskipun nama resmi kota tetap Surakarta. Transformasi nama ini mencerminkan perubahan dalam hubungan antara Surakarta dengan dunia luar, di mana interaksi dengan kekuatan kolonial mulai mempengaruhi aspek-aspek budaya dan administratif. Masyarakat Jawa pun mulai mengadopsi nama Solo dalam percakapan sehari-hari, yang membuatnya lebih akrab dan mudah diingat. Meskipun demikian, identitas kota sebagai Surakarta tetap terjaga, dan kedua nama tersebut, Solo dan Surakarta, kini digunakan secara bergantian untuk merujuk pada kota yang sama. Nama Solo pun akhirnya menjadi simbol modernitas kota ini, sementara Surakarta tetap menggambarkan akar sejarah dan budaya yang kaya. Keraton Surakarta, yang dibangun sebagai pusat pemerintahan baru, segera berkembang menjadi simbol kekuasaan politik yang penting bagi Kerajaan Mataram. Sebagai tempat tinggal raja dan keluarga kerajaan, keraton tidak hanya berfungsi sebagai pusat administratif, tetapi juga sebagai representasi dari otoritas dan tradisi Jawa yang kuat. Setiap aspek desain dan fungsi keraton mencerminkan nilai-nilai budaya yang dihormati oleh masyarakat Mataram, mulai dari arsitektur yang megah hingga upacara adat yang diadakan di dalamnya. Keraton Surakarta menjadi tempat di mana keputusan-keputusan penting kerajaan diambil, sekaligus tempat berkumpulnya para pejabat tinggi dan bangsawan yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Simbolisme kekuasaan ini diperkuat dengan kehadiran elemen-elemen budaya yang mendalam, seperti gamelan, tari, dan wayang yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di keraton. Seiring dengan perkembangan keraton, kota Surakarta mulai tumbuh pesat sebagai pusat kebudayaan Jawa. Berbagai tradisi yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram, seperti perayaan-perayaan besar, upacara keagamaan, dan seni pertunjukan, semakin diperkenalkan dan diperkuat di Surakarta. Kota ini menjadi magnet bagi para seniman, budayawan, dan intelektual yang berkunjung atau menetap untuk merayakan dan mengembangkan tradisi Jawa yang kaya. Surakarta tidak hanya menjadi tempat bagi pelestarian seni, tetapi juga pusat pemikiran dan kreativitas di Jawa, di mana budaya dan politik berjalan beriringan.